Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Afi. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan soal untuk UTS, ujian tengah semester. Yang pertama adalah ada sebuah kasus di mana sebagian kaum orientalis ada yang menyatakan bahwa agama Islam adalah kaum buatan Nabi Muhammad. Nah, dikarenakan adanya beberapa ajaran yang sama, yaitu diantaranya Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Nah, di sini Allah mengatur penciptaan langit dan bumi selama beberapa hari agar hambanya memahami bagaimana seharusnya mereka bersikap, bagaimana seharusnya mereka mengatur urusan mereka, bagaimana mereka bersabar menunggu dalam perkara-perkara mereka tanpa tergesa-gesa, hingga maslahah mereka sudah tersusun dengan baik, dan hingga perkara mereka telah tepat pada jalan yang jelas. Nah, ada bukti dari ada sebuah surat, yaitu surat Hud ayat 7, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah arsy-nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kaum yang lebih baik amalnya. Allah ini mengabarkan bahwa Ia menciptakan langit dan bumi dengan cara demikian untuk menguji dan menyeleksi siapa yang paling baik dan paling sempurna amalnya. Maka tergesa-gesalah orang yang tidak mengatur urusannya, sehingga ia pun kurang sempurna dalam beramal. Selanjutnya ada satu hari yang suci dalam sepekan, yaitu hari Sabtu bagi orang Yahudi dan hari Jumat bagi orang Islam. Nah, ada sebuah hadis dari Abu Lubahah bin Abdul Munzir. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya hari Jumat adalah tuan bagi segala hari yang paling agung di sisi Allah, dan hari yang paling agung di sisi Allah dari hari Idul Adha dan Idul Fitri. Pada hari Jumat itu terjadi 5 peristiwa. Pada tersebut Allah menciptakan Nabi Adam, Allah melemparkan Nabi Adam ke dunia, serta hari diwafatkannya Nabi Adam. Terdapat sebuah waktu yang apabila seorang hamba berdoa, Allah akan memberikannya selama yang diminta, bukan sesuatu yang diharamkan. Doanya itu diijabah. Juga akan terjadi hari kiamat, serta di hari Jumat akan terjadi hari kiamat. Serta tidaklah para malaikat yang dekat langit, bumi, angin, gunung, dan lautan kecuali mereka takut kepada hari Jumat. Ini Sunan Ibnu Majah nomor 865. Ada juga hadis dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Pada suatu ketika terdapat pertempatan pada hari Jumat, Nabi SAW bersabda, kita adalah orang-orang paling akhir, namun yang pertama dalam hari kiamat. Kita adalah orang yang pertama masuk surga, hanya saja mereka, umat-umat yang lebih terdahulu, diberi kitab sebelum kita, sedangkan kita mendapatkannya sesudah mereka. Lalu mereka berselisih, maka Allah memberi petunjuk kepada kita tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Hari ini pada hari Jumat adalah hari yang mereka perselisihkan, dan Allah memberi petunjuk kepada kita untuk komitmen dengan hari Jumat. Maka hari ini adalah milik kita. Hari esok, hari Sabtu, itu untuk orang-orang Yahudi, dan hari lusa, hari Minggu, untuk orang-orang Nasrani. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Lalu kasus selanjutnya, ada sekitar 14 kosakata yang ada dalam Al-Quran, yang merupakan kosakata yang hanya ada dalam kitab orang Yahudi, yaitu kitab Taurat. Nah, karena kitab Taurat adalah ada lebih dahulu daripada Al-Quran, itu sesuai dengan arti dari Al-Quran itu sendiri, yaitu penyempurna kitab-kitab terdahulu. Maka tidak heran jika ada kata-kata dalam Al-Quran yang juga ada dalam kitab Taurat, seperti kata As-Sabar, dalam bahasa Ibrani-nya itu sabar. Itu ada dalam Quran surat Al-Qalam ayat 62. Kemudian ada Tamurud, dalam bahasa Ibrani-nya itu Merut, yang artinya pemberontakan. Ada pada Al-Maidah ayat 22. Kemudian ada Tabarokah, dalam bahasa Ibrani Barokah, diberkati, artinya pada Quran surat Al-Furqan ayat 1. Kemudian
Terus yang terakhir, Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam dan disinyalir belajar ajaran Yahudi dengan para pemeluk agamanya. Nah, kemudian dimodifikasi menjadi agama Islam. Nah, kisah perjalanan dagang Nabi Muhammad ke Syam ini memang tercatat dalam sejarah Islam. Namun, klaim bahwa beliau memodifikasi ajaran Yahudi menjadi Islam itu tidak didukung oleh bukti-bukti yang nyata, oleh bukti sejarah. Islam ini dianggap sebagai wahyu ilahi yang murni, wahyu Allah yang murni, bukan modifikasi dari agama lain. Meskipun mungkin terjadi beberapa interaksi dengan berbagai kelompok agama dalam perjalanan, dan Islam dianggap sebagai jalan terakhir dan sempurna bagi umat manusia. Jawaban soal nomor 2. Dalam Islam ini, mencintai pasangan dan berusaha membuatnya bahagia adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi. Dalam konteks ini, implementasi metode dan metodologi dapat dilakukan dalam sebagai berikut. Yang pertama, metode mengacu pada pendekatan umat Islam terhadap kehidupan yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam kasus ini, metode menekankan pentingnya berbuat baik kepada pasangan dan menjalankan tanggung jawab sebagai suami. Yang kedua, metodologinya. Nah, metodologi ini mencakup pendekatan praktis untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan ajaran Islam tentunya. Dalam hal ini, metodologi mendorong seorang untuk yang pertama meminta pertolongan kepada Allah dengan berdoa supaya diberi kemudahan dan keberkahan dalam menjalankan usaha untuk memenuhi keinginan istrinya. Yang kedua, berkomunikasi dengan tetangga mungkin yang memiliki pohon kelapa muda untuk meminta izin dan mencari solusi yang baik. Yang ketiga, menawarkan pertukaran yang seimbang kepada tetangga sebagai kompensasi atas buah kelapa yang diminta istrinya. Lalu yang keempat, memastikan bahwa tindakan yang diambil adalah sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, berarti tidak merugikan orang lain dalam proses-prosesnya. Nah, dalam menerapkan metode dan metodologi ini, sang suami dapat menjalankan usaha untuk memenuhi keinginan istrinya dengan cara yang sesuai dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam, serta memastikan bahwa tindakan tersebut membawa keberkahan dan berkah bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3. Studi Islam yang bersifat normatif, religius, dan empiris historis adalah dua pendekatan yang berbeda dalam memahami agama Islam. Yang pertama, normatif religius. Nah, pendekatan ini itu menitikberatkan pada normatif dan spiritual agama Islam. Ini melibatkan pemahaman terhadap teks-teks suci seperti Al-Quran, hadis, serta prinsip-prinsip ajaran Islam yang diinterpretasikan oleh para ulama. Nah, contoh dari pendekatan ini adalah ketika seseorang memahami hukum syariat dan prinsip-prinsip moral dalam Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Sebagai contoh, pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dari ayat ini itu kita memahami bahwa puasa Ramadan adalah kewajiban bagi umat Islam dan tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita sebagai umat Islam. Lalu empiris historis. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemahaman sejarah dan konteks sosial budaya dalam menginterpretasikan ajaran Islam. Nah, itu melibatkan studi tentang perkembangan sejarah Islam, pengaruh budaya, politik dalam pembentukan ajaran Islam, serta analisis terhadap kondisi sosial masyarakat pada masa lampau dan masa kini. Contoh dari pendekatan ini adalah ketika seseorang memahami bagaimana ajaran-ajaran Islam berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada masa tertentu. Sebagai contoh, pemahaman tentang konsep maslahah kepentingan umum yang digunakan oleh para ulama
dalam memberikan fatwa tentang masalah-masalah baru yang tidak diatur secara langsung oleh Al-Quran dan hadis. Nah, keduanya ini antara normatif religius dan empiris historis memiliki peran yang penting dalam pemahaman agama Islam. Nah, pendekatan normatif religius membantu menjaga keutuhan ajaran Islam, sedangkan pendekatan empiris historis membantu memahami konteks-konteks sejarah dan sosial yang mempengaruhi pemahaman dan praktik agama Islam. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.